Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakal nerusin cerita Kawaii Story yang sebelumnya, yaitu sekolah-sekolah yang memiliki cerita mistis atau sekolah-sekolah terangker nih, part 2. Kalau kalian belum nonton yang part 1, kalian bisa nonton dulu ini yang sebelumnya, atau kalian bisa klik link di bawah ya. Yang pertama ada SMPN Negeri 1 Petarukan. Kejadian yang tidak wajar dan berbau mistis terjadi di SMPN ini. Cerita mistis ini membuat heboh para siswa beserta guru dan staf yang lainnya di SMPN Negeri 1 Petarukan. Ya, tentu saja mengenai dinding yang mengeluarkan darah segar. Tanpa diketahui apa penyebabnya sehingga dinding tersebut mengeluarkan darah segar. Kejadian ini diawali dengan para siswa yang mengalami kesurupan selama 2 hari berturut-turut nih teman-teman. Tapi ada yang ganjil mengenai peristiwa ini. Konon katanya, pemicu terjadinya kesurupan ini yaitu ketika salah satu tempat mengeluarkan darah secara tiba-tiba. Menurut cerita yang beredar, konon darah tersebut keluar dari dinding salah satu toilet di belakang sekolah. Ketika mereka telah melaksanakan kegiatan upacara bendera pada hari Senin, ketahui bahwa ada 55 siswa mengalami kesurupan setelah acara upacara bendera tersebut. Kemudian pada hari Selasanya ada 33 orang siswa yang mengalami kesurupan di tempat yang sama. Menurut paranormal yang datang ke tempat kejadian tersebut, dia mengatakan bahwa pada saat akan melakukan pekerjaan di daerah sekolah, mereka tidak izin atau pamit ke penghuni yang ada di sana, sehingga menimbulkan rasa marah dari para penghuni area tersebut. Dan benar saja, Wakasek dari SMPN 1 Petarukan ketika diwawancarai, beliau membenarkan bahwa sebelum melakukan suatu pekerjaan di area sekolah tersebut, pihak sekolah tidak sama sekali berkonsultasi dengan orang-orang pintar di daerah sana, sehingga mereka tidak meminta izin dulu kepada penghuni area sekolah tersebut. Beliau mengatakan untuk kedepannya di area sekolah akan diadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat agamis. Selanjutnya yang kedua ada SMK Negeri 1 Kolaka. Beralih ke Sulawesi Tenggara, di sana terdapat sekolah yang terkenal dengan hal kesurupannya, yaitu SMKN Negeri 1 Kolaka. Kalau di antara kalian ada yang masih ingat dengan kejadian pada September 2013, banyak diberitakan terjadi kesurupan di sekolah ini. Banyak puluhan siswa yang menjerit secara histeris dan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak pantas. Konon katanya pemicu dari kejadian ini adalah bahwa pembangunan gedung baru di SMKN ini merupakan adalah tanah bekas kuburan. Banyak teori yang mengatakan ternyata pada tahun 2013 itu bukanlah kejadian kesurupan yang pertama kalinya. Konon katanya pada tahun 2009 sempat terjadi kesurupan massal di SMK Negeri 1 Kolaka ini. Dan itu terjadi selama beberapa kali, juga menyebabkan pihak sekolah meliburkan para siswa untuk sementara waktu. Hal yang membuat para guru dan para staf kebingungan, yaitu di mana orang-orang atau siswa yang mengalami kesurupan adalah siswa perempuan. Aku banyak baca artikel mengenai SMKN 1 Kolaka ini, ternyata banyak cerita yang beredar bahwa penghuni dari area kawasan SMKN 1 Kolaka ini yang dijadikan gedung baru tidak terima akan pembangunan gedung baru ini. Yang ketiga ada SMKN Negeri 2 Yogyakarta. Sekolah ini berdempetan dengan SMKN 3 Jogja. Namun sekolah ini keduanya dipisahkan oleh koridor yang ditutupi oleh sebuah pintu. Yang menarik dari SMKN Negeri 2 Yogyakarta ini adalah tempat aulanya. Aula ini sering dijadikan bengkel pemesinan. Konon katanya aula ini juga merupakan salah satu pintu masuk menuju ruang bawah tanah.
Menurut cerita yang beredar, pernah ada kejadian seorang siswi yang tergeletak pingsan di aula ini. Namun, setelah siswi ini sadar, ia menceritakan bahwa selama ia pingsan, ia sedang berkeliling di ruang bawah tanah hingga SMP 6 dan SMA 11. Karena konon katanya, ruang bawah tanah ini menyambung sampai ke sana. Kok bisa ya? Ada juga lorong menuju bengkel otomotif, di mana katanya lorong itu merupakan lorong terangker di sekolah ini. Konon katanya pada zaman dahulu, lorong ini pernah dijadikan kamar mayat pada saat penjajahan zaman Belanda. Makanya tidak heran bila di sana terdapat banyak penampakan sosok-sosok yang tak kasat mata. Yang terakhir ada SMK Negeri 3 Magelang. Sama halnya seperti yang terjadi di SMKN 1 Kolaka, di sekolah ini pun kerap terjadi kesurupan massal. Menurut cerita yang beredar, pemicu terjadinya kesurupan massal ini adalah karena pada saat pembangunan gedung di sekolah ini tidak mengadakan ritual terlebih dahulu, sehingga menyebabkan arwah-arwah atau penghuni yang ada di sana tidak terima dengan pembangunan ini. Menurut paranormal yang didatangkan, ada 2 faktor yang menyebabkan siswa-siswi di sana mengalami kesurupan massal. Yang pertama, mayoritas para siswa yang kesurupan pernah mengikuti ekstrakurikuler tarian jatilan atau kuda lumping. Paranormal itu mengatakan pada saat mereka melakukan tarian itu, mereka diisi oleh seseorang, tapi hanya berupa doa-doa mantra, bukan lelakon, sehingga menyebabkan siswa tidak kuat menahannya. Kemudian, faktor yang kedua yaitu pembuatan bangunan berupa lubang-lubang air yang dilakukan oleh pihak sekolah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penghuni tak kasat mata di daerah tersebut. Menurut paranormal tersebut, akibatnya para arwah-arwah yang ada di daerah tersebut tidak terima dan marah. Apalagi lubang-lubang air tersebut digunakan untuk membuang air bekas praktik para siswa. Menurut paranormal itu juga, yang disebut dengan nama Ki Jangkung Klana, ia mengatakan, walaupun kuburan massal itu, jasad dan mayatnya sudah dipindahkan, tapi paranormal itu menyebutkan bahwa arwahnya masih tetap tinggal di daerah tersebut. Kemudian beliau menyarankan agar pihak sekolah melakukan ritual permintaan maaf kepada penghuni tak kasat mata tersebut. Nah, itu dia part 2 sekolah-sekolah angker yang memiliki cerita mistis di dalamnya. Menurut kalian, mana yang paling seram? Kalian bisa support aku dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Assalamualaikum.